2 bulan ke depan pasti akan chaos. Rahayu Bolokinase, di sini Pak Debolkin masih bersama dengan sahabat gaib Pak D, yaitu Ki Durga Kelana. Gimana Ki kabarnya? Alhamdulillah sehat. Rahayu Bolokinase. Nah ini ada beberapa pertanyaan Ki sebetulnya. Karena ini kan sudah bulan Suro ya. Ya. Orang-orang itu, terutama orang Jawa kalau menghadapi bulan Suro itu kan selalu was-was gitu. Saklar. Saklar ya. Mati murup. Gitu. Gimana rezekinya juga mati murup gitu. Alhamdulillah mati murup. Ya. Kalau murup terus nanti bingung, nanti tidak berdoa lah ya kan. Ini kan kebanyakan orang ini kan ketakutan. Ya, ketakutan betul. Itu ya apa sih ke depannya dulu situasi seperti ini ya. Ya, terutama di bulan Suro ini sakral-sakralnya bagi orang Jawa. Nah, prediksi ke depan di Durga. Ya. Suro ini kan pengaruhnya besar bagi orang Jawa. Pengaruh Suro ini ke depan ini gimana? Nasib bangsa Indonesia ini. Wow. Nasib bangsa Indonesia loh ya. Nasib bangsa Indonesia. Bukan nasib pribadi-pribadi kayak nasib saya. Kan sudah mampu. Iya. Jadi nggak pengaruh. Alhamdulillah. Gitu. Ya, nasib bangsa Indonesia secara keseluruhan ke depan. Ya. Gitu kan. Gini, bulan Suro di tahun ini bertepatan dengan Sloso Wage. Sloso Wage ya. Sloso itu mengandung unsur api, sedangkan Wage mengandung unsur air. Oh, itu berarti bertolak belakang ya, api dan air. Tapi saling melengkapi. Oh, gitu. Iya ya, kalau istri saya itu masak air gitu ya, pasti ada apinya. Ya. Kalau nggak ada apinya, nggak ada kemas air gitu ya. Iya, jadi air tawar ya, nggak jadi air hangat. Iya. Nah itu penjelasan cara spiritual piye Ki? Gini, unsur api dan air itu bertolak belakang tapi saling melengkapi ya. Jadi kalau menurut penerawangan saya untuk Indonesia kedepannya, api itu kan sifatnya panas. Jadi kalau sifatnya panas itu harus ada pendingin air. Nah contoh api sekarang katakanlah pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia ini sekarang lagi panas-panasnya. Nah sedangkan pemerintah ini kalau dia panas terus, dia bersitegang terus, dia nggak mau mendengarkan aspirasi rakyat, pemerintah tetap bersikeras dengan tujuannya pemerintah, dengan powernya pemerintah, nggak bisa dikritik, nggak bisa dikasih masukan, akhirnya nanti dampaknya kemana-mana. Gitu. Karena pemerintah menurut Ki Durga ini kalau unsurnya tetap api, membahayakan ya, bisa menghanguskan semuanya. Makanya itu termasuk juga rakyat. Rakyat kalau kebanyakan mengandung unsur api juga, akhirnya kan api ketemu api, tidak selesai-selesai. Jadi harus ada penyeimbang. Katakanlah pemerintah api, rakyat itu airnya. Jadi ketika sudah panas, disiram dengan air. Iya, didinginkan. Gitu. Jadi gitu. Jadi pemerintah juga harus bisa menerima masukan rakyat. Jangan terus dengan egonya. Pemerintah harus membuat keputusan kebijakan dengan seenaknya sendiri tanpa ada masukan dari rakyat. Karena kondisi sekarang kan tidak karu-karuan. Ya, BBM sudah tinggi. Ya, kalau melihat kondisi sekarang ini kan siapa sih yang nggak marah? Ya, betul. Situasinya mencari uang itu aja sulit sekali. Nyari kalau haram aja sulit, apalagi yang halal kan gitu. Dapat uangnya pun itu orang bilang nggak ada aji ya, 100.000 itu paling bisa dibelikan apa gitu. 100.000 kayak 100.000. Nah itu tuh otomatis mempengaruhi suasana emosi orang-orang ya, hawanya panas ya. Betul. Dan masyarakat juga itu harusnya bersifat air. Jadi masyarakat pun juga jangan kepancing dengan kebijakan oleh pemerintah. Jadi harusnya yang masyarakat itu juga harus pintar dan jadi sifat pendingin, jangan terus sama-sama emosi dan karu-karuan chaos nanti. Karena api bisa chaos ya. Pasti chaos karena yang pemerintah punya keputusan sendiri yang
rakyatnya punya juga. kepentingan sendiri dan mengandung unsur api semua, akhirnya Iya, chaos betul. dan karu-karuan. Kalau kita chaos gitu, yang untung ya bukan kita, bukan bangsa kita. Iya, bangsa kita ikut hancur. Hancur. Itu. Nah, yang saya gumunkan atau ketunkan atau herankan ya, dari dulu sampai sekarang itu ya, kita ini diwarisi leluhur ya, tanah yang super subur, super kaya, hasil-hasil tambang mineral itu kan melimpah ruah. Opo oki sampai sekarang ini ya sampai sekarang ini kita itu mayoritas masih di bawah standar terus ya, apalagi situasi sekarang ini. Nah, trik-trik supaya kita bisa antara rakyat dan pemerintah ini bisa sejalan membangun negeri ini menjadi unen-unen ya gemah ripalo jinawi yang dicita-citakan banyak orang itu, piye trik-triknya ya di Suro ini? Kalau saran saya, penerawangan saya, baik dari pemerintah ataupun rakyat itu harus sama-sama riado, biar ketemu solusinya. Kalau kita tidak riado, mumpung di bulan Suro itu kita harus benar-benar sabar, karena di bulan Suro itu sebenarnya ya banyak keajaiban-keajaiban dan pertolongan dari yang Maha Kuasa itu di bulan Suro. Itu makanya kita pas momen di bulan Muharram ini atau apa namanya Suro ini harusnya kita riado, kita saling berkepala dingin supaya ketemu titik ketemunya itu, jadi enggak saling ego. Kalau mbak-mbak saya dulu bilang itu kalau Suro, bulan-bulan Suro itu iki wae bulan ini wong tirakat toh, supaya tujuannya itu tercapai dan direstui. Berarti ini pemerintah harus tirakat, rakyatnya juga harus tirakat. Iya, harus sama-sama tirakat agar solusinya bisa ketemu dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Bukan saling gontok-gontokan ya, saling serang menyerang ya. Justru hancur kalau malah ya. Gontok-gontokan ini bulan-bulan yang benar-benar seperti jenengan katakan tadi, bulan-bulan sakral ya tadi. Kalau gontok-gontokan terus chaos, pasti chaos. Sedangkan kondisi sekarang itu sudah tidak karu-karuan, bencana mulai terjadi di mana-mana. Itu juga dolar naik, perang, bahkan ini global loh kalau kita ngomong dunia ya. Tapi kalau khususnya di Indonesia, karena yang tahu bulan Suro kan di Indonesia ya, kalau di Arab kan tidak ada bulan Suro. Itu memang itu kita harus benar-benar tirakat atau riado mumpung di bulan Suro ini. Makanya kalau tradisi orang Jawa, bulan Suro itu tidak boleh kita ada pesta, ada mantenan, ada hajatan, tidak boleh, karena tujuannya itu tirakat, riado, supaya kita merasakan prihatin. Nah itu enggak untuk berpesta-pesta ria di bulan Muharram. Ya, Ki Durga, ini saya mau nanya lagi nih. Nah, Ki Durga ini kan sudah ahli mendapat berhubungan dengan hal yang gaib ya, dan mendalami itu bidang itu. Dalam bulan-bulan ini Suro ini apa ada petunjuk dari alam sana itu yang gaib-gaib itu tentang bagaimana kita bersikap dan solusi-solusi untuk mendapatkan jalan hidup yang lebih enak gitu lah. Seperti yang awal tadi saya jelaskan, petunjuknya itu sudah jelas bahwasanya di bulan Suro itu marilah kita bersama-sama untuk tirakat, untuk riado, supaya tujuan kita semua itu bisa tercapai, baik dari pemerintah ataupun rakyat. Itu jangan ada gondok-gondokan. Kalau tetap di bulan Suro ini gondok-gondokan, nggak akan ketemu, pasti tambah chaos. 2 bulan ke depan pasti akan chaos. Karena job lagi. Nah itu udah ada job pasti kalau sudah chaos. Siapa yang mau ngejob? Sekarang perekonomian sudah tidak karu-karuan, harga sudah melambung tinggi semua. Jakarta sudah banyak yang demo kan, karena BBM sudah naik tidak karu-karuan. Oh gitu ya, Dulur. Begitu perbincangan kita dengan Ki Durga Kelana tentang
nasib bangsa Indonesia ke depan. Di bulan Suro ini, menurut anjuran Ki Durga Kelana, hasil riadoh petunjuk dari alam gaib dan perawangannya, harusnya kalau kita maju dan selamat dalam menghadapi situasi sekarang ini, antara pemerintah dan rakyat itu harus sejalan. Unsur api dan air itu harus ketemu, saling melengkapi, bukan api tok semuanya. Bukan harus, air tok, nanti banjir kalau air tok. Blotrok. Iya, belambang. Gitu. Jadi sejalan dan semuanya ini. Nah, kembali lagi petunjuknya itu tirakat. Betul. Pemerintah itu kan ada orang-orang. Tirakat itu kalau dalam persepsi Pak D ya, salah satu bentuknya itu menahan diri, menahan emosi, mawas diri, ya. Bukan hanya kita puasa atau enggak, kadang-kadang kita harus eling lan waspada, ya. Eling ambek bojone. Iya. Keliru ya, kebalik. Jadi eling ambek gendane, waspada ambek bojone. Ya, jadi kita harus orang-orang kebanyakan tahun sekarang ya. Gitu. Jadi kita harus selalu ingat bahwa kita hidup di dunia ini mempunyai misi dan tugas-tugas tertentu. Ya paling enggak kita akan selamat sampai tujuan itu dengan tirakat riadoh tadi ya. Betul. Demikian Bolo Kinasi yang bisa Pak D dan Ki Durga sampaikan. Semoga hari-hari kalian selalu bahagia, amin, lancar rezeki, sukses, amin. Rahayu. Rahayu.